Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan membicarakan tentang kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya. Referensi kita yaitu kitab Syarah Unqudul Lijan halaman 11 sampai dengan halaman 12. Qala Ibnu Abbas atat imra'atun min khash'amin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun ayyam wa uridu an atajawwaza fama haqqu zawji. Berkata Ibnu Abbas bahawa telah datang seorang wanita daripada desa Khash'am kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya dia berkata bahawa dirinya adalah seorang wanita yang tidak memiliki suami. Dirinya adalah seorang wanita yang janda dan ingin menikah. Maka wanita tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Famal haqqu zauji?" Apa hak seorang suami? Artinya kewajiban apa yang mesti dia lakukan sehingga dia telah mampu menunaikan hak suaminya. Qala inna min haqqiz zauji ala zaujati iza aradaha farawadaha an nafsiha wa hiya ala dhahri ba'irin la tamna'hu. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya adalah andai kata suaminya ingin kepada istrinya sedangkan mereka berada di atas punggung ba'ir, punggung unta. Maka ketika itu kata Rasulullah, lam tamna'hu. Istrinya tidak boleh menolak. Andai kata. Ini surahnya andai kata. Tamsil begitu besarnya bahawa berbakti kepada suami. Andai kata suaminya meminta kepada istrinya sedangkan mereka berada di atas punggung unta, maka istrinya tidak boleh menolak. Ini menggambarkan tentang tamsil begitu besarnya taatnya hak yang harus diberikan oleh si istri kepada suaminya. Diminta di atas punggung unta, tidak boleh menolak. Itu yang pertama. Wa min haqqihi alla ta'tiya syai'an min baitihi illa biiznihi. Fa in fa'ala zalika kana al-wazru 'alaiha wal ajru lahu. Bahagian yang kedua daripada kewajiban yang mesti dilakukan oleh si istri kepada suaminya, bahawa istri tidak boleh memberikan sesuatu daripada harta suaminya. Tidak boleh memberikan sesuatu baik kepada ibunya, baik kepada ayahnya, baik kepada orang tuanya, baik kepada orang tua suaminya, kepada siapapun. Kepada siapapun seorang istri tidak boleh memberikan harta suaminya, min baitihi, sesuatu yang berada di rumah suaminya, pada orang lain tanpa izin suaminya. Sehingga apabila si istri tersebut melakukan sesuatu tersebut, maka dia berdosa. Istrinya berdosa, suaminya dapat pahala. Ini bandingan yang kedua. Andai kata datang orang tua daripada si suaminya meminta kepada si istri, padahal si suami tidak ada di rumah dan tidak diizinkan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun, maka ketika si istri memberikannya dia berdosa.
suami mendapat pahala. Ini yang kedua. Wa min haqqihi alla tasuma tatawuan illa biiznihi. Fa in fa'alat ja'an wa atashat wa lam yutaqabbal minha. Yang ketiga adalah seorang isteri tidak boleh melakukan sesuatu yang sunat termasuk puasa. Tidak boleh melakukan puasa sunat tanpa izin suaminya. Walaupun itu ibadat. Sunat. Bukan wajib, sunat. Tidak boleh melakukan puasa sunat tanpa izin suaminya. Andai kata dia melakukannya, maka yang dia rasakan hanya rasa lapar dan rasa haus. Puasa tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila tanpa izin suaminya. Karena seorang wanita yang berpuasa sunat tanpa izin suaminya, itu dapat mencegah suaminya daripada melakukan sesuatu apa yang diinginkan oleh suami kepadanya. Melakukan hal-hal yang dapat mencegah demikian, itu tidak boleh. Maka puasa sunat pun yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seorang istri, itu harus dengan ridha, harus dengan izin suaminya. Jadi bukan atas nama ibadah boleh dia lakukan apa saja, tidak. Wa in kharajat min baitiha bighairi iznihi la'anat hal malaikatu hatta tarja'a ila baitihi au tatubu. Kemudian apabila dia keluar daripada rumahnya tanpa izin suaminya, dia keluar daripada rumahnya tanpa izin suaminya, maka ketika itu para malaikat melaknat mereka, para istri yang demikian, sehingga mereka kembali ke rumahnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada suaminya, meminta maaf kepada suaminya. Wanita yang keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya, la'anat hal malaikah. Malaikat melaknatnya. Dia berdosa. Kapan para malaikat tidak melaknat kembali? Hatta tarja'a, sehingga mereka kembali kepada rumah. Kemudian bertobat. Bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta maaf kepada suaminya. Inilah gambarannya begitu besarnya taat yang harus ditaati oleh seorang istri terhadap suaminya. Maka wajar saja ketika dijelaskan di belakang yang bahwa sangat sulit seorang wanita salihah untuk menikah karena begitu besarnya kewajiban yang mesti dia tunaikan kepada suami. Walaupun Rasulullah mengatakan lebih baik menikah.